Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilo Gede Radika Maharani, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 8. Nah, di sini kita akan mempelajari materi vektor di R2. Nah, di sini ada peta konsepnya ya teman-teman. Langsung saja kita ke menuju vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkat di titik O. Vektor posisi di titik A dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ada dua jenis vektor, yaitu vektor baris dan vektor kolom. Bisa dilihat ya teman-teman di sini perbedaannya. Nah, di sini ada contoh yaitu vektor A, X1, Y1, dan vektor B, X2, Y2. Maka vektor AB didefinisikan dengan X2, Y2 kurang X1, Y1, atau X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Kemudian kita menuju ke vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, yang pertama, vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan vektor I sama dengan 1, 0. Yang kedua, vektor satuan dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan vektor I sama dengan 0, 1. Dan yang ketiga, ada vektor dalam bentuk kombinasi linear. Nah, di sini ada titik koordinatnya. Maka vektor I sama dengan X vektor I vektor R sama dengan X vektor I tambah Y vektor I. Disebut kombinasi linear dari vektor satuan. Jika M adalah skalar, maka berlaku M vektor R sama dengan M dalam kurung X vektor I tambah Y vektor I, atau M vektor R sama dengan M vektor X I tambah M Y vektor I. Yang ketiga ada operasi aljabar pada vektor di R2. Nah, sudah terlihat di sini ya teman-teman. Misalkan U sama dengan X1, Y1 dan V sama dengan X2, Y2. Serta K adalah suatu konstanta. Maka penjumlahan vektor yaitu misalnya vektor U tambah vektor V. Maka X1, Y1 tambah X2, Y2. Maka bisa disimpulkan bahwa X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Nah, di sini ada contoh. Misalnya diketahui ada vektor U dengan X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2. Dan vektor V yaitu X sama dengan 6 dan X sama dengan 3. Maka tentukan vektor U tambah vektor V sama dengan, jawab, vektor U tambah vektor V sama dengan seperti cara tadi yaitu X1 plus X2, Y1 plus Y2. Jadi 5 tambah 6 dan 2 tambah 3. Jadi dapat hasil yaitu 11 dan 5. Kemudian teman-teman, di sini ada unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di R2. Misalnya, unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di R2 adalah vektor 0 sama dengan 0, 0 yang bersifat vektor 0 tambah U sama dengan vektor U tambah 0 sama dengan vektor U. Contohnya diketahui vektor U sama dengan 5 dan 2. Maka vektor 0 tambah vektor U sama dengan vektor U tambah vektor 0. Maka jawabannya yaitu vektor U. Jadi teman-teman dapat disimpulkan di sini bahwa dengan unsur identitas 0, maka berapapun yang ditambah dengan 0, maka ia akan mendapat hasilnya sendiri. Nah, yang kemudian ada pengurangan vektor. Sama dengan penjumlahan vektor yang tadi, di pengurangan vektor ini hanya dengan mengurangkan X1 dengan X2 dan Y1 dengan Y2 pada vektor itu ya teman-teman, dengan metode kolom. Nah, jika dengan bentuk baris dapat dituliskan seperti ini. Nah, yang nomor C, perkalian skalar dengan vektor. Misalnya K kali U sama dengan K dalam kurung X1 Y1 sama dengan KX1 KY1. Dengan bentuk baris dapat dituliskan sebagai berikut. Ini bentuk barisnya ya teman-teman. Jadi untuk pengurangan vektor
seperti penjumlahan vektor dan perkalian skalar dengan vektor ini sama seperti perkalian biasanya. Nah, masuk ke materi subbab 3 yaitu panjang vektor. Di sini sudah ada gambar yang mewakili materi ya teman-teman. Nah, vektor A mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal O 0,0 ke titik A X1, Y1. Yang B, vektor B mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal O 0,0 ke titik B X2, Y2. Dengan demikian, panjang vektor A dan B adalah panjang vektor A ini dapat didefinisikan dengan akar dari X1 kuadrat plus Y1 kuadrat dan B sama dengan X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Nah, ada pula cara lain yaitu panjang vektor PO adalah panjang vektor PO sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, ini jika dicari panjang kedua vektor ya, yang tadi itu untuk satu satuan vektor saja, maksudnya untuk satu-satu. Nah, ada pula cara lain yaitu jika terdapat dua vektor A dan B yang mengapit sudut alfa, besar atau panjang vektor dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Nah, artinya jika ada sebuah vektor nih di dalam suatu koordinat, nah dia itu mengapit sebuah sudut berapapun besar sudutnya, maka cara yang digunakan adalah seperti ini. Nah, cara satu tadi yang A sama dengan akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu untuk menentukan panjang vektornya satu-satu. Nah, untuk rumus yang kedua ini untuk menentukan panjang dua vektor langsung. Nah, yang ketiga ini menentukan panjang vektor apabila diketahui sudut alfa. Nah, yang terakhir ada soal-soal ya teman-teman. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Di sana sudah saya jelaskan ketiga subbab yang harus kita pelajari di sini, dan di sini saya menyertakan soal-soal. Tolong dijawab ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.